Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisikan Horor. Malam ini aku akan bawakan kisah horor berjudul Ratu Merah. Sebelumnya sudah ada Ratu Merah versi pendeknya ya. Kalian cek aja di playlist. Jadi sekarang saya akan ceritakan versi panjangnya. Semoga kalian suka. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Ya, berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Musik pesta mengalun nyaring di luar, bercampur tawa, tepuk tangan, dan bunyi gelas beradu. Lampu-lampu gantung berkilau, memantulkan cahaya emas yang membuat aula pernikahan terlihat seperti istana. Para tamu berseliweran. Sebagian sibuk mengabadikan momen, sebagian lagi mengunyah hidangan mewah yang berjejer di meja panjang. Namun di balik pintu kayu berukir yang tertutup rapat, suasana berbeda 180 derajat. Kamar pengantin itu sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara lembut kain gaun pengantin yang bergesekan. Rina duduk di tepi ranjang besar berhias kelambu putih. Tangannya menggenggam erat ujung gaunnya. Kuku-kuku menekan kain sutra halus sampai kusut. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya menatap kosong ke arah jendela yang tirainya setengah terbuka. Dari sana ia bisa melihat cahaya lampu pesta di kejauhan. Seolah-olah dunia luar sedang merayakan, sementara dirinya terkunci di sini. Pintu diketuk pelan. "Rin, ini aku, Maya." Suara sepupunya terdengar ragu. "Masuk aja," jawab Rina pelan. Maya masuk membawa senyum yang dipaksakan. "Kenapa sendirian di sini? Di luar rame loh. Semua nyariin kamu." Rina mengangkat bahu. "Gak ada yang penting buat aku di luar, Mai." Maya duduk di sampingnya, mencoba bercanda. "Aduh, pengantin baru harusnya bahagia dong. Kamu malah diem aja. Nanti dibilang, apa ya? Gak bersyukur." Rina menoleh, menatap Maya lama. "Kamu tahu kan kenapa aku ada di sini, Mai?" Maya menghela napas. "Iya, aku tahu. Pernikahan ini bukan pilihan aku, Mai." Suara Rina terdengar serak, tapi matanya mulai berair. "Kalau bukan karena utang keluarga, aku nggak akan pernah mau jadi istrinya Bagas. Aku cuma nggak pengen lihat kamu sedih di hari kayak gini, Rin. Aku juga tahu dia orangnya keras. Tapi mungkin siapa tahu dia bakal berubah setelah kalian bersama." Rini tertawa pendek, getir. "Alah, orang kayak dia nggak bakal berubah, Mai. Dia beli aku, bukan menikahi aku." Maya terdiam, tidak berani membantah. Di luar terdengar suara riuh para tamu yang memanggil nama Bagas. Diikuti langkah kaki mendekat ke kamar. Rina menggenggam tangan Maya lebih erat. "Maya, kalau sesuatu terjadi sama aku nanti malam, jangan diem aja ya." Maya menatapnya kaget. "Maksud kamu apa? Jangan ngomong aneh-aneh, Rin." Rina tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku cuma punya firasat buruk." Pintu diketuk lagi, kali ini lebih keras. Suara berat seorang pria terdengar. "Rina, buka pintunya." Maya menelan ludah, lalu berdiri. "Aku keluar dulu ya, Rin." Ia menatap Rina sekali lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya membuka pintu. Bagas masuk, senyumannya tipis, matanya tajam. "Cantik," katanya singkat, tapi nada suaranya terdengar seperti memerintah, bukan memuji. Rina menegakkan punggungnya, mencoba menyembunyikan rasa takut.
Tapi dalam hatinya ia tahu malam ini akan panjang, mungkin bahkan menjadi malam terakhirnya. Bagas berdiri di ambang pintu, tubuhnya menjulang, mengenakan setelan jas hitam yang tampak mahal. Bau parfum maskulin langsung memenuhi ruangan. Tapi entah kenapa aromanya membuat dada Rina terasa sesak. Ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Menutup pintu pelan, lalu memandang Rina dari ujung kepala sampai kaki. Senyum tipis tersinggung di bibirnya. Senyuman yang lebih mirip penilaian daripada kekaguman. Lumayan, komentarnya datar. Gak sia-sia aku keluar banyak uang. Rina menunduk, menahan napas. Kita bisa nggak ngobrol baik-baik? Aku... Shh. Bagas mengangkat telapak tangan memotong pembicaraannya. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Malam ini kamu cuma perlu nurut aja. Rina menegakkan kepala. Aku manusia mas, bukan barang. Manusia? Kamu itu pembayaran. Ayahmu pinjam uang gak bisa bayar. Jadi dia bayar pakai kamu. Itu namanya apa kalau bukan barang? Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Rina mencoba mengalihkan pandangan. Tapi Bagas menunduk mendekat. Wajahnya hanya beberapa rinci dari wajahnya. Jangan bikin aku nyesel udah beli kamu. Bisiknya dingin. Dari luar terdengar ketukan pintu diiringi suara salah satu tamu. Mas Bagas, ayo foto sama pengantinnya. Bagas menarik napas panjang, lalu tersenyum lebar. Senyum palsu yang mendadak muncul seperti topeng. Ia meraih tangan Rina, menggenggamnya erat, terlalu erat dan menariknya keluar kamar. Di depan para tamu, Bagas memeluk Rina dari pinggang, tapi genggamannya seperti cengkraman besi. Lihat, cantik kan istri saya? Ucapnya lantang. Semua tertawa, sebagian bertepuk tangan. Rina memaksakan senyum, padahal jarinya terasa sakit. Cium, 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 seru salah satu kerabat dengan nada bercanda. Lalu Bagas memiringkan kepala ke arah Rina, menatapnya tajam, bukan tatapan kasih tapi peringatan. Rina pasrah, membiarkan pipinya disentuh bibir Bagas. Merasakan tatapan ratusan pasang mata di detik itu, ia merasa benar-benar tidak punya jalan keluar. 2 bulan sebelumnya, pernikahan itu dilaksanakan. Suara piring pecah menggema di ruang tamu rumah Rina. Ayahnya, Pak Surya, duduk di kursi tua dengan wajah pucat memegangi surat tagihan. Kalau bulan ini gak bayar, rumah ini akan disita, katanya lirih. Ibu Rina terisak. Dari mana kita dapat uang segitu, Pak? Usaha warung udah sepi. Lalu datanglah Bagas, seorang pengusaha muda yang dikenal tajir dan licik. Ia menawarkan jalan keluar yang terdengar seperti hukuman. Saya lunasi semua hutang-hutang Bapak, tapi ingat dengan satu syarat. Jadikan anakmu istri saya. Rina yang mendengar dari balik pintu kamar langsung merasakan lututnya lemas. Ia tahu tawaran itu bukan sekedar pernikahan, tapi penyerahan diri. Di ruang pesta malam itu, Rina kembali ke kenyataan. Bagas masih memegang pinggangnya, sesekali berbisik di telinganya. Ingat, mulai malam ini kamu punya aku. Gak ada lagi kata tidak. Rina menelan ludah, menahan rasa takut yang menjalar dari ujung kaki sampai kepala. Kini pesta sudah bubar, satu persatu tamu pulang, suara musik mereda, dan halaman rumah besar itu kembali sunyi. Di luar jendela kamar, hanya terdengar bunyi serangga malam dan sesekali angin yang menggerakkan dedaunan. Rina duduk di tepi ranjang. Gaun pengantinnya masih melekat. Ia belum berganti pakaian, belum membersihkan riasan yang mulai luntur. Tangannya dingin,
Jantungnya berdetak cepat. Pintu terbuka. Bagas masuk melepas jasnya dan meletakkannya di kursi. "Akhirnya cuma kita berdua," ucapnya sambil mengendurkan dasi. Rina menelan ludah. "Aku capek, Mas. Boleh nggak kita ngobrol aja malam ini?" "Ngobrol? Kamu pikir aku menikah cuma buat ngobrol?" Rina menghindari tatapan, tapi Bagas sudah berjalan mendekat. Tangannya yang besar menarik dagu Rina paksa, memaksa matanya menatap. "Mulai malam ini, kamu nurut sama semua perintahku. Gak ada alasan." "Aku belum siap, Mas." Bagas mendengus, lalu mendorong Rina ke ranjang. "Siap atau tidak, aku gak peduli." Rina berusaha bangkit, tapi Bagas menahan bahunya. "Jangan bikin aku marah, Rin." "Aku bilang enggak, Mas." Rina menepis tangannya. Suaranya mulai bergetar. Wajah Bagas mengeras. Tanpa peringatan tangannya menampar pipi Rina keras sekali. Suara tamparan bergema di kamar membuat telinga Rina berdenging. Matanya panas, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena ketakutan yang memuncak. Rina spontan mendorong tubuh Bagas, lalu berlari ke arah pintu. Ia berhasil membukanya dan keluar ke lorong. Berlari menuju halaman belakang. Napasnya tersengal. Gaun pengantin yang panjang membuat langkahnya tersandung-sandung. "Rina, berhenti!" Suara Bagas menggema dari belakang. Rina sampai di halaman, menghirup udara malam yang dingin. Ia menoleh ke arah gerbang, tapi langkahnya terhenti ketika sebuah tangan kasar menarik lengannya. Bagas menyeretnya kembali ke rumah. "Kamu pikir bisa kabur?" Suaranya dingin, matanya berkilat penuh amarah. Rina meronta. "Lepasin aku. Aku gak mau sama kamu, Mas." Dalam kepanikan, mata Rina menangkap vas bunga besar di atas meja dekat pintu. Refleks, ia meraihnya dan memukul kepala Bagas sekuat tenaga. Brak! Bagas terhuyung, memegang kepalanya yang mengucurkan darah tipis. Wajahnya berubah, emosinya memuncak. Tidak lagi hanya marah, tapi seperti binatang buas yang siap membunuh. "Kamu berani melawan aku ya?" Suaranya rendah nyaris menggerak. Rina mundur, punggungnya menempel ke dinding. "Aku gak sengaja, Mas." Bagas melompat ke arahnya. Kedua tangannya langsung mencekik leher Rina. Cengkeramannya kuat, jari-jarinya menekan tenggorokan sampai Rina terbatuk-batuk. Matanya melebar panik. "Biar kamu tahu rasa." Rina mencoba mendendang cakar, tapi tenaganya mulai hilang. Pandangannya mengabur, kepalanya terasa ringan. Ia melihat kilatan lampu gantung di langit-langit, mendengar detak jantungnya sendiri yang makin lemah. Air mata terakhirnya mengalir, membasahi pipi. Bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. "Tolong." Hingga akhirnya tubuhnya terkulai, napasnya berhenti. Bagas melepaskan cengkeramannya, membiarkan tubuh Rina jatuh ke lantai. Ia berdiri terengah-engah, menatap tubuh itu beberapa detik sebelum mengusap darah di dahinya. Di luar angin malam berhembus pelan. Pohon tua di sudut halaman bergoyang, seolah menyaksikan tragedi itu tanpa suara. Bagas berbisik pada dirinya sendiri. "Gak ada yang perlu tahu soal ini." Malam semakin larut. Rumah besar itu sunyi, tapi di halaman belakang cahaya lampu minyak berkelip-kelip menyoroti 3 sosok yang bergerak cepat. Bagas berdiri di dekat pohon tua, wajahnya tegang. Darah di pelipisnya sudah mengering, tapi matanya masih menyala dengan amarah yang belum mereda. Di sebelahnya, 2 orang pria bertubuh kekar, anak buahnya, menggali tanah dengan sekop. Tanah lembab membuat suara. Truk, truk. Setiap sekop menghujam. Aroma tanah basah bercampur dengan dinginnya udara malam. Dari dalam rumah, 2 orang berdiri di ambang pintu. Ayah dan ibunya Rina. "Cepetan, jangan sampai orang kampung lihat," kata Bagas dengan nada memerintah.
Ayah Rina melangkah mendekat, tapi wajahnya datar, seolah tak ada ikatan darah dengan tubuh yang kini dibungkus kain putih lusuh. Yang penting utang lunas. Kamu janjikan? Suaranya dingin. Bagas melirik sekilas. Janji, tapi ingat, kalian gak akan pernah kenal dia lagi. Mulai malam ini, gak ada yang namanya Rina. Ibu Rina terisak kecil, tapi bukan karena kehilangan. Kita harus kuat, Pak. Kalau sampai ada yang tahu, kita semua habis. Bagas menatap tubuh Rina yang tergeletak di dekat galian. Wajah pucat itu masih terlihat damai, tapi kelopak matanya setengah terbuka, membuatnya seperti masih mengawasi. Bagas merasa dadanya sesak sejenak, tapi bukan rasa bersalah, lebih seperti ketakutan samar yang ia tolak untuk diakui. Udah cukup dalam nih, Bos, kata salah satu anak buah menghapus keringat di dahi. Bagas mengangguk. Turunin dia. Kain putih yang membungkus tubuh Rina diangkat dan perlahan diturunkan ke dalam lubang. Tanah basah menempel di ujung kain, dingin meresap. Saat tubuhnya menyentuh dasar lubang, angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun pohon tua bergemerisik. Ibu Rina menunduk, menghindari tatapan Bagas. Semoga ini terbaik buat kita. Sekop kembali bekerja, menimbun tanah sedikit demi sedikit. Suara tanah jatuh ke kain putih terdengar menyesakkan. Bruk, bruk, bruk. Sampai akhirnya tubuh itu benar-benar hilang dari pandangan. Tanah diratakan, lalu ditaburi daun kering, seolah tak pernah ada yang terkubur di sana. Bagas menatap hasilnya, lalu menepuk tangan, mengusir debu. Selesai. Ingat, gak ada yang bicara soal ini. Kalau ada yang berani, nasibnya bakal sama. Ayah dan Ibu Rina mengangguk tanpa protes. Mereka berbalik masuk ke rumah, meninggalkan Bagas dan pohon tua itu sendirian. Bagas memandang batang pohon yang besar dan berliku, lalu berbisik seolah menantang. Tapi di antara desiran angin terdengar samar suara lirih. Entah hanya bayangan atau kenyataan, suara perempuan memanggil namanya. Bagas. Bagas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya pohon tua berdiri membisu, menyimpan rahasia yang baru saja ditanam di bawahnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam kematian Rina. Kamar pengantin di rumah Bagas kini telah dihias ulang. Tirai baru, spray baru, bahkan aroma bunga melati sengaja dipasang untuk menghapus kesan buruk. Tapi tak ada yang bisa menghapus sejarah yang terkubur di bawah pohon tua di halaman belakang. Malam itu rumah kembali ramai. Bagas menikahi perempuan baru bernama Dina. Wajahnya cantik, sifatnya lembut. Para tamu kembali merayakan. Musik mengalun, tawa terdengar di mana-mana. Dina yang baru saja berganti pakaian pengantin ke gaun malam, duduk di meja rias, menatap bayangannya di cermin. Hari ini aku resmi jadi istrinya, gumamnya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya ia masih merasa sedikit gugup pada suaminya yang terkenal dingin. Pintu kamar terbuka. Maya, sepupu Rina, masuk sambil membawa nampan berisi minuman. Ini Din, diminum, pasti kamu capek. Terima kasih Mai, jawab Dina sambil menyeruput. Kamu udah lama kenal Mas Bagas ya? Maya hanya tersenyum tipis. Lumayan lama. Matanya melirik ke sudut kamar, seperti mencari sesuatu sejak malam kematian Rina. Maya selalu merasa kamar ini berbeda, tapi ia memilih diam. Pesta selesai menjelang tengah malam. Dina masuk ke kamar sendirian karena Bagas masih berbincang dengan tamu penting di ruang tamu. Ia duduk di ranjang, melepas sepatu hak tingginya.
Ia merebahkan tubuhnya. Hening, terlalu hening. Sampai-sampai ia bisa mendengar detak jarum jam dengan jelas. Lalu terdengar suara pelan, seperti seorang menangis. Suara itu datang entah dari mana, tapi terdengar jelas di tengah keheningan. Dina membuka mata, menoleh ke arah pintu. Tak ada siapa-siapa. Ia bangun, berjalan pelan, mencoba mencari sumber suara. Tangannya meraih gagang pintu kamar mandi. Dan ketika membukanya, kosong. Hanya wastafel dan bak mandi tanpa tanda kehidupan. Tapi suara tangisan itu tidak hilang, malah semakin dekat. Suara napas berat terdengar di belakangnya. Dina membeku perlahan. Ia menoleh ke arah cermin besar di dinding kamar mandi. Dan di sana berdiri sosok perempuan bergaun pengantin. Wajahnya pucat dengan mata dipenuhi darah. Dina terperanjat mundur, tubuhnya membentur pintu. "Siapa kamu?" Sosok itu hanya menatapnya lama. Lalu darah mengalir dari matanya, menetes ke lantai. Bibirnya bergerak pelan, tapi suaranya bergema di telinga Dina. "Malam pertamaku." Lampu kamar berkedip, dan dalam sekejap sosok itu menghilang. Dina terhuyung keluar kamar mandi, napasnya terengah. Ia ingin berteriak, tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara kunci pintu berputar dari dalam. Di luar pintu, langkah kaki berat Bagas baru terdengar. Bagas masuk ke kamar, mendapati Dina duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. "Kamu kenapa?" tanya Bagas dengan nada datar. Dina menoleh cepat. Di kamar mandi ada perempuan pakai gaun pengantin. Dia..." Bagas mengangkat tangan, memotong. "Udah, jangan halu. Mungkin kamu kecapean." "Mas, aku serius." Dina berdiri, matanya memohon. "Dia nangis, Mas, matanya berdarah. Dia ngomong sesuatu tentang malam pertama." Bagas memutar bola mata. "Kamu cuma takut, tidur aja. Nanti juga lupa." Tanpa memberi kesempatan Dina bicara lagi, Bagas menuju kamar mandi. Ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Ia hanya mendengus, lalu menutup pintu dan kembali ke ranjang. Pukul 2 dini hari, Dina terbangun karena merasa ranjang berguncang pelan, seperti ada seseorang duduk di ujungnya. Ia membuka mata dan melihat sosok yang sama, gaun pengantin, wajah pucat. Rambut panjang menutupi sebagian muka. Jangan dekati aku." Dina bergeser mundur, memegang selimut erat-erat. Sosok itu mengangkat wajahnya. Dari matanya, darah mengalir deras, menodai pipi dan gaunnya. Cairan merah itu menetes ke sprei, membentuk bercak yang terus membesar. Dina ingin menjerit, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Sosok itu merangkak mendekat. Tangan pucatnya meraih pergelangan Dina. Sentuhannya dingin seperti es. Bibirnya bergerak, dan suaranya yang keluar terdengar di 2 tempat sekaligus. Di telinga Dina dan di dalam kepalanya. Tiba-tiba pandangan Dina berkunang. Ia melihat kilas balik yang bukan miliknya. Rina di malam kematiannya dicekik, terjatuh, lalu diturunkan ke dalam lubang tanah di bawah pohon tua. Semua itu terasa nyata, seolah Dina yang mengalaminya. Dina menjerit, terbangun kembali di ranjang, tapi jeritan itu bukan hanya karena mimpi. Matanya panas, dan saat ia mengusapnya, tangannya penuh darah segar. Darah mengalir dari kedua matanya, menodai gaun tidurnya. Pintu kamar terbuka mendadak. Maya berdiri di sana, wajahnya shock melihat Dina. "Ya Tuhan, Dina!" Maya berlari, menghampiri, mengambil tisu, tapi darah terus mengucur, seperti tidak berasal dari luka biasa. Dina memegang lengan Maya erat-erat.
Dia mau aku gantiin dia. Lampu kamar berkedip-kedip dan dia di sudut ruangan. Sosok Rina berdiri diam, memandang mereka. Matanya yang berdarah tidak berkedip. Bibirnya membentuk senyum samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Di luar kamar, Bagas yang baru saja turun dari mobil berhenti di ambang pintu rumah. Entah kenapa, udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Dan angin yang bertiup membawa bisikan samar. Sejak insiden darah di mata Dina, suasana rumah menjadi tegang. Dina dirawat di rumah sakit dengan alasan gangguan saraf yang dibuat-buat oleh Bagas agar para tetangga tidak curiga. Tapi di rumah Bagas mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu Bagas berdiri di depan wastafel, menatap wajahnya di cermin sambil menggosok gigi. Lampu kamar mandi berkilap sebentar, tapi ia tak terlalu peduli. Ketika ia menunduk untuk berkumur, ia melihat sesuatu bergerak di sudut cermin. Pelan-pelan ia menegakkan kepala, dan di belakangnya samar berdiri sosok perempuan bergaun pengantin. Rambutnya terburai menutupi sebagian wajahnya. Bagas berbalik cepat, kosong, tidak ada siapapun. Ia mendengus, menatap cermin lagi, dan kali ini sosok itu ada tepat di belakangnya. Lebih dekat, matanya mengucurkan darah yang menetes ke pundaknya. Bagas menoleh cepat, kosong lagi, tapi di pundaknya ada bekas merah basah, seperti tetesan darah yang belum mengering. Malam berikutnya Bagas terbangun karena merasa selimutnya bergerak sendiri. Udara kamar dingin, napasnya membentuk uap tipis. Ia membuka mata, melihat ujung selimut ditarik perlahan oleh tangan pucat dari bawah ranjang. Bagas refleks menendang, lalu ia menunduk untuk melihat. Kosong. Tapi saat ia mengangkat kepalanya kembali, di atasnya dari langit-langit, sosok Rina menggantung terbalik. Wajahnya sejajar dengan wajah Bagas. Mulutnya tersenyum lebar, darah menetes dari mata dan bibirnya. "Aku belum selesai," bisiknya. "Tidak, tidak, tidak, jangan ganggu aku. Aku tidak bersalah." Sambil memekuk pelan, meraih bantal dan memukul udara yang kosong, Bagas menghela nafas. Sosok itu lenyap, tapi bau tanah basah memenuhi kamar, membuatnya mual. Beberapa hari kemudian Bagas mengendarai mobil sendirian pada malam hari. Jalanan desa sepi, hanya ditemani suara mesin dan lampu sorot mobil. Di kaca spion, sekilas ia melihat bayangan di kursi belakang, kosong. Tapi ketika ia melihat lagi, Rina duduk di sana. Gaun pengantin lusuh, wajahnya pucat, matanya menatap Bagas tanpa berkedip. Darah menetes ke jok mobil. Seketika Bagas membanting setir, hampir menabrak pohon. Ia menghentikan mobil, menoleh ke kursi belakang, kosong. Nafasnya berat, ia menekan pedal gas, ingin cepat pulang. Tapi di telinga kirinya suara lirih terdengar jelas. "Bagas, kamu belum bayar utang darah." Bagas memukul setir keras, matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu ini bukan lagi halusinasi. Rina benar-benar kembali, dan ia tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Malam itu Bagas duduk di ruang tamu sendirian. Lampu hanya menyala redup, dan di luar angin malam meniup tirai hingga berdesir seperti bisikan. Matanya sembab karena kurang tidur. Sejak gangguan itu semakin parah, ia jarang beristirahat. Teleponnya berdering, ia mengangkat cepat. "Gimana bos?" Suara di ujung sana milik Tarman, temannya. "Bawa orang pintar yang bisa bersihin ini. Malam ini juga." Tarman terdiam sebentar. "Beresin apa?" "Pokoknya urusan rumah, jangan banyak tanya." 1 jam kemudian seorang lelaki tua datang. Rambutnya memutih, matanya tajam. Ia mengenakan baju hitam longgar.
dan membawa tas anyaman berisi botol-botol kecil dan kemenyan. Baru ia menginjakan kakinya di depan gerbang, hawa keanehan rumah mulai menyergap, terutama di belakang rumah. "Namaku Ki Bardi," katanya mantap. "Saya merasakan hawa di rumah ini gak beres, seperti ada sesuatu yang ganjil. Terutama di belakang rumah ini, di dekat pohon tua." Bagas mengangguk singkat. "Lakukan apapun, yang penting dia segera pergi dari sini dan tidak ganggu-ganggu lagi." Ki Bardi tersenyum tipis, seolah dia tahu apa yang harus dilakukan. "Tenang saja, tidak ada arwah yang bisa melawan saya." Ia memulai ritualnya, menata perlengkapan di ruang tengah, membakar kemenyan, menghamparkan kain hitam, dan menyalakan lilin merah. Aroma kemenyan memenuhi udara, bercampur dengan dingin yang merayap masuk entah dari mana. Ki Bardi duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai melantunkan mantra. Suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Bagas hanya berdiri di pojok, memandangi tanpa bicara. Beberapa menit pertama semuanya berjalan normal. Lilin hanya bergetar sedikit oleh hembusan angin. Tapi kemudian suhu ruangan turun drastis. Lilin berkedip, lalu padam satu persatu, padahal tidak ada angin kencang. Ki Bardi membuka mata. Dia sangat marah karena ulahmu." Bagas menelan ludah. "Bisa diusirkan, Ki?" Ki Bardi tidak menjawab. Ia kembali merapal mantra, tapi kali ini suaranya sedikit bergetar. Tiba-tiba dari langit terdengar suara tetesan air. Tuk, tuk, tuk. Ki Bardi menoleh ke atas. Matanya melebar saat melihat darah menetes dari langit-langit, tepat ke atas kain hitam ritualnya. Sebuah suara perempuan terdengar dari segala arah, lirih tapi jelas. Ki Bardi memegang dadanya, terbatuk keras. Saat mengangkat kepala, darah segar mengalir dari mulutnya. Tubuhnya berguncang hebat, lalu ia memuntahkan darah ke lantai. "Apa ini?" Aroma tanah basah memenuhi ruangan. Lilin yang tersisa padam serentak. Dalam kegelapan, sosok perempuan bergaun pengantin berdiri di belakang Ki Bardi. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi darah yang mengacur dari matanya terlihat jelas bahkan dalam cahaya redup. "Aku gak sanggup, maaf." Ki Bardi menjerit, meraih tasnya, dan tanpa menoleh ke Bagas, ia berlari keluar rumah terbirit-birit meninggalkan semua perlengkapan ritualnya di lantai. Bagas berdiri kaku, napasnya memburu. Dalam hening itu, suara lirih terdengar di telinganya. "Gak ada yang bisa nolong kamu, Bagas." Malam itu Pak Surya sedang memeriksa tanaman di kebun belakang rumahnya. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia tetap berjalan dengan lampu petromak di tangan. Di tengah kebun, ia berhenti. Angin berhembus pelan, tapi ia merasa ada seseorang mengikutinya. Ia menoleh, kosong. Saat hendak kembali masuk, ia mendengar suara lirih dari arah semak-semak. "Ayah?" Pak Surya membeku. Suara itu lembut tapi terdengar jelas. Ia melangkah mendekat. "Ayah, kenapa?" Dari kegelapan muncullah sosok perempuan bergaun pengantin. Wajahnya pucat dengan mata yang meneteskan darah. Pak Surya menjatuhkan lampu petromak dan berlari sekuat tenaga. Saat sampai di teras, ia melihat bayangan itu masih berdiri di kebun, menatapnya tanpa bergerak. Sesampainya di rumah, ia mengetuk pintu dengan keras. Bu, buka Bu." Bu Ratna membuka pintu. "Ada apa Pak? Malam-malam begini kok ngos-ngosan gitu?"
Tanyanya Bu Ratna sambil mengambil air buat suaminya. "Rina, Bu. Rina." Tatapan Bu Ratna langsung serius. "Rina? Hus, Bapak ngomong apa sih? Rina kan sudah gak ada, Pak. Jangan aneh-aneh. Jangan nakut-nakutin, Pak. Lagian jangan sebut nama itu lagi di rumah ini, Pak." Sambil menyeruput air, ia menjelaskan. "Benar, Bu. Tadi Bapak lihat Rina di kebun belakang. Sumpah, Bapak gak bohong." Tiba-tiba suasana rumah berubah menjadi hening dan mencekam. Malam itu, Bu Ratna terbangun tengah malam. Ia haus dan berjalan ke dapur. Lampu dapur redup, hanya menyinari meja kayu di tengah ruangan. Saat ia membuka lemari mengambil gelas, ia mendengar suara isakan pelan. Ia menoleh ke arah meja. Di sana, Rina duduk membungkuk. Daun pengantinnya kotor oleh tanah. Rambutnya kusut. Air mata bercampur darah mengalir di bibirnya. "Ibu, kenapa kamu biarin aku mati?" Bu Ratna terpaku. Ia menjatuhkan gelas dari tangannya. Gelas itu pecah. Dan ketika ia menutup mata sejenak karena kaget, sosok Rina sudah menghilang. Tapi di meja masih ada jejak tanah basah seperti bekas seseorang duduk di sana. Keluarga Rina mulai jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka lemas, wajah pucat, dan tiap malam terbangun karena suara tangisan yang mengelilingi rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik, tapi tidak ada yang berani mendekat. Di kejauhan, di bawah pohon tua, sosok Rina sering terlihat berdiri sendirian, memandang ke arah rumah keluarga yang telah mengkhianatinya. Siang itu, Bagas mendatangi rumah seorang tetua desa, Pak Warto. Lelaki tua itu duduk di beranda rumah panggungnya, menghisap kerokok kretek sambil menatap sawah. "Permisi, Pak. Aku mau tanya soal pohon besar di ujung desa," kata Bagas tanpa basa-basi. Pak Warto menoleh, matanya menyipit. "Kamu gak usah sebut-sebut itu kalau gak siap dengar." "Aku siap," jawab Bagas, meski suaranya terdengar ragu. Pak Warto terdiam lama, lalu berkata pelan. "Pohon itu sudah ada sebelum desa ini berdiri. Banyak orang percaya tanah di bawahnya pernah jadi tempat mengubur orang-orang yang mati tidak wajar, yang tak pernah dapat keadilan." Bagas menelan ludah. Dalam hatinya berkata, "Kok dia bisa tahu kalau Rina dikubur di situ? Gak mungkin. Orang tua ini pasti hanya menebak-nebak." Tanpa mengucapkan terima kasih atau sepatah kata apapun, Bagas langsung meninggalkan Pak Warto. Malam harinya, Bagas bersama dua orang kepercayaannya memutuskan melakukan ritual pengusiran lagi dan harapan kali ini bisa berhasil. Mereka membawa sesaji, beras kuning, ayam hitam, kemenyan, lalu menggelar kain putih di bawah pohon tua. Seorang dukun muda bernama Rendra memimpin. "Kalau arwah ini diusir, dia nggak akan bisa ganggu lagi," katanya dengan yakin. Mereka mulai menyalakan lilin, membaca mantra dan memercikan darah ayam ke tanah. Namun, udara tiba-tiba berubah. Angin berhenti, tapi daun-daun pohon bergoyang hebat seperti diterpa badai. Suara tawa perempuan terdengar, makin lama makin dekat. Dari kegelapan, sosok Rina muncul di bawah cahaya bulan. Gaun pengantinnya merah seperti darah. Matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar. "Kalian panggil aku, sekarang aku di sini." Lilin padam serentak, tanah di bawah pohon bergetar, retakan kecil muncul, dan dari dalamnya keluar aroma busuk yang menusuk hidung. Rendra jatuh terduduk, berteriak histeris. Bagas membeku, matanya terpaku pada Rina yang kini berjalan perlahan ke arahnya. "Mau apa kamu, Rina?
Pergi. Tempatmu bukan di sini. Aku nggak bersalah. Bagas, waktumu hampir habis. Malam itu bukan pengusiran yang terjadi, justru kekuatan Rina bertambah dan ikatan dendamnya makin kuat terhadap siapapun yang terlibat dalam kematiannya. Hujan deras mengguyur malam itu. Bagas duduk di ruang tamu sendirian, lampu redup. Televisi menyala tapi tak ia perhatikan. Matanya sayup, wajahnya pucat dan tangannya gemetar memegang gelas berisi minuman keras. Sudah berhari-hari ia tak tidur nyenyak. Teror datang di mana-mana. Kamar mandi, mobil, bahkan saat ia menutup mata sebentar. Ia mulai berbicara sendiri, meyakinkan diri bahwa semua hanya mimpi. Tiba-tiba layar TV berdesis, gambarnya hilang, hanya suara statis. Lalu perlahan berubah menjadi suara napas berat. Bagas menatap layar. Di sana, samar-samar muncul sosok perempuan dengan gaun pengantin merah. Wajah penuh darah, menatapnya tajam. Rina? Gumamnya lirik. Ia berdiri mundur beberapa langkah. Lampu ruangan berkedip dan udara menjadi dingin menusuk tulang. Di kaca lemari hias, ia melihat pantulan dirinya. Tapi di belakangnya, Rina berdiri tersenyum menyeringai. Ketika Bagas berbalik, kosong. Ketika ia menatap kaca lagi, Rina kini berada tepat di belakangnya. Tangannya yang dingin melingkar di lehernya. Rin, jangan Rin, ampun. Aku bisa jelaskan semuanya. Maafin aku. Tanpa memperdulikan perkataan Bagas. Aku sudah menunggumu, Bagas. Bisiknya sambil mencekik, lalu dilemparnya tubuh Bagas. Bagas berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya terhempas ke dinding. Semua pintu dan jendela terkunci sendiri. Dari langit-langit, kain merah panjang jatuh melilit lehernya. Ia berusaha melepaskan lilitan itu, tapi kain itu semakin kencang. Pandangannya mulai gelap, sampai hilang kesadarannya. Bagaimana cerita kali ini? Kalau suka jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Untuk yang baru bergabung, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisikan horor.